Pemprov Banten BPKAD berupaya melakukan sertifikasi aset berupa situ, danau, embung, dan waduk. Proses sertifikasi aset tersebut terus dikebut demi mengamankan aset dari klaim pihak-pihak yang memanfaatkan aset milik Pemprov Banten demi kepentingan pribadi. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada BPKAD Pemprov Banten Didin Lukman mengatakan, saat ini tercatat ada 137 situ dan danau milik Pemprov Banten yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Banten. Aset itu belum sepenuhnya tersertifikasi, sehingga rawan diklaim, diakui dan diduduki sejumlah oknum. Menurut Didin, upaya sertifikasi dilakukan melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat, dengan memberi pemahaman bahwa situ dan danau yang ada di wilayah Provinsi Banten merupakan sepenuhnya milik Pemprov Banten. Ya, jadi permasalahan di situ waduk embung itu yaitu adanya tanah-tanah waduk situ itu dikuasai oleh sebagian masyarakat gitu kan. Mereka memanfaatkan, ada yang jualan atau menduduki dengan rumah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan ada juga memang tanah situ waduknya juga dikuasai atau udah dipergunakan oleh ya para pengembang-pengembang gitu kan. Sehingga di sini kita dalam rangka pengamanan aset situ waduk gitu kan. Ini dalam proses sertifikasi kita harus mengadakan dulu sosialisasi gitu kan kepada masyarakat gitu kan dalam satu tahapan menuju proses sertifikat ke depannya. Seperti itu. Itu kebanyakan situ waduk itu kalau antara catatan yang di aset dengan kenyataan di lapangan selalu ada deadlock gitu, selalu ada selisih gitu kan, selalu ada selisih. Makanya untuk menjaga itu kita lakukan dulu lebih awal yaitu sosialisasi kepada masyarakat karena masyarakat merupakan pengawas ya paling awal terhadap aset-aset tanah negara. Gitu. Pak, apakah sertifikasi ini yang dimaksud adalah mensertifikat lahan milik Pemprov atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kegiatannya mah kita sertifikasi seluruh aset Pemprov gitu kan, baik tanah bidang seperti biasa atau tanah jalan termasuk tanah situ juga. Jadi aset-aset yang berupa tanah aja itu nanti ujungnya disertifikasi tanah, sertifikasi pengamanan untuk tanah gitu kan, seperti itu. Di lapangan ya tanah-tanah aset tersebut satu ya tadi itu selalu ada selisih ada hasil luas antara di KIB dengan yang di lapangan dan selalu ada yang menduduki tidak utuh semuanya gitu kan, sehingga kita perlu untuk dukungan masyarakat untuk sosialisasi. Dan itu kita di dalam proses sertifikat juga kita membutuhkan saksi-saksi batas, di mana saksi-saksi batas itu yaitu dari masyarakat yang terdekat yang bersinggungan dengan tanah tersebut, seperti itu. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal mengatakan, DPRD Provinsi Banten terus mendorong BPKAD Banten untuk mempercepat seluruh proses sertifikasi aset milik Pemprov Banten. Faizal mengatakan, kegiatan sosialisasi penyalahgunaan dan pemanfaatan situ dan danau kepada masyarakat penting dilakukan agar saat pelaksanaan sertifikasi di lapangan sudah tidak ada lagi miskomunikasi dan gejolak yang timbul. Ini kan satu kegiatan yang langkah maju ke depan. Saya Komisi 3 sebagai mitra dari BPKAD, Badan Keuangan dan Aset, sengaja ingin mendorong acara seperti ini. Kenapa? Agar masyarakat tersosialisasikan tentang bagaimana pengamanan aset dari provinsi yang berupa situ dan danau yang begitu banyak di Kabupaten Tangerang, warisan dari atau pelimpahan dari Provinsi Jawa Barat. Jadi dengan kita adakan seperti ini, masyarakat akan tahu, masyarakat akan ikut. Satu, pertama, masyarakat bisa melaporkan atau menjadi pengawas apabila aset kita diduduki oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Kedua, masyarakat juga bisa jadi kontrol. Yang ketiga, masyarakat juga akan tahu bahwa bagaimana nanti pemanfaatan untuk situ-situ aset kita bagi ke depan, ya kan? Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kepada BPKAD ini adalah satu langkah yang sudah saya lakukan sejak lalu-lalu sebagai Ketua Komisi 3 adalah perihal bagaimana kita mensertifikasi semua aset yang ada di Provinsi Banten mesti disertifikasi, ya kan? Kita tahu karena aset itu kan semuanya nggak mulus, tidak semua aset itu sudah
kepemilikannya, alas hukumnya ada, tapi banyak pihak lain yang menguasai, baik pihak ketiga, swasta, baik perorangan maupun pihak-pihak juga yang sebenarnya sama-sama pemerintah tapi tumpang tindih dalam hal penguasaan aset. Nah, dengan seperti ini kepada pemerintahan, aset juga bisa memanggil PUPR, bisa memanggil dinas yang lain yang berkepentingan dan juga masyarakat. Nah, bagaimana dukungan terhadap Komisi 3? Saya sampaikan mereka perlu aset-aset itu dilindungi, ya, dianggarkan untuk minimal misalnya setiap aset kita dipasang pelang pengamanan, ya kan, di mana aset kita dipagar, ya kan, agar nggak ada pihak lain menguasai. Sekarang beberapa aset kita banyak yang juga diduduki oleh kaki lima, diduduki oleh pedagang. Sebenarnya itu nggak ada masalah kalau memang untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi yang rapi, yang bagus, dan kepemilikannya udah jelas bahwa itu milik kita, nggak bisa dikuasain oleh pihak manapun di kemudian hari. Saya kira masyarakat mah kecil ya, masyarakat asli yang itu kecil memanfaatkan tempatnya, banyak kan justru pendatang yang motivasi, makanya masyarakat jadi alat kontrol. Dan kepada masyarakat yang sekarang berdagang nggak apa-apa, nanti kira selama itu memang tidak mengganggu konservasi air dan memang kepemilikan itu milik provinsi, nanti kita bina dengan cara bagaimana dinas UMKM untuk membina mereka supaya mereka diperdayakan, tapi juga dibina supaya juga fungsinya jalan, baik fungsi wisata maupun fungsi perdagangan supaya menghidupkan ekonomi mereka juga gitu. Ya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Bila